Bukan Persib yang cari pemain, tapi pemain ini yang justru cari Persib. Halo Sobat Bola sekalian, saga transfer Liga Indonesia saat ini benar-benar memanas. Setelah terbaru, ada banyak rumor yang menyebut bahwa akan ada pemain keturunan yang pulang ke Indonesia demi gabung ke salah satu klub Liga Indonesia, tepatnya Persib Bandung. Fenomena ini juga sempat jadi masalah karena di tengah rumor yang sedang memanas, ada pihak yang malah memberikan statement negatif tak berdasar. Mereka menyebut bahwa Persib sebagai klub yang dirumorkan bakal mendatangkan pemain keturunan adalah klub yang hanya merusak karir pemain keturunan. Tentu itu jelas menimbulkan banyak kontroversi karena statement tersebut gak punya relevansi yang akurat dengan data serta fakta yang ada. Dan bisa kita bilang itu bukan sebuah penalaran logika yang baik, melainkan itu adalah sebuah kecacatan nalar dan argumen yang sangat subjektif. Maka karena ini situasi yang penting dan genting, kita mau ajak kalian untuk sama-sama bahas terkait masalah ini. Kita bahas mulai dari kemungkinan rumor yang dimaksud, seberapa besar untuk pemain keturunan tersebut gabung ke Persib, sampai kita juga bahas terkait sikap kita yang seharusnya dalam menyikapi fenomena yang terjadi. Pokoknya kita bahas lengkap di sini. Karena ini sifatnya penting, pastiin kalian tonton video ini sampai akhir bareng gua Zidane Fatoni. Langsung aja kita bahas, biar gak gitu-gitu doang tahu sepak bola. Oke, seperti thumbnail yang udah kalian lihat, pemain keturunan yang dirumorkan bakal gabung ke Persib adalah Sandy Walsh dan Ragnar Oratmangun. Sebenarnya ini udah jadi rumor tahunan di setiap jendela transfer Persib. Dalam 1 atau 2 musim terakhir, memang ada banyak pemain keturunan yang dirumorkan buat gabung ke Persib. Dan realitanya, gak semua rumor tersebut bisa terjadi. Bahkan yang terjadi justru pemain yang sebelumnya gak banyak dirumorkan dan cukup mustahil untuk bergabung. Mulai dari Tom Haye. Siapa sih yang pernah kepikiran kalau pemain seberkualitas Tom Haye mau gabung ke Persib? Rasanya waktu itu udah kayak mimpi kalau Persib bisa dapetin pemain seberkualitas Haye. Tapi memang nyatanya itu bisa diwujudkan sama Persib. Kemudian Eliano Reinders, dia yang sebelumnya baru aja extend kontrak bersama Pek Zwolle dalam jangka waktu yang cukup lama, yang tentu pikiran kita semua artinya karir Eliano bakal tetap main di Eredivisie dalam beberapa musim ke depan. Tapi ternyata kontrak itu malah ditebus sama Persib dan Persib bisa meyakinkan pemain seberkualitas Eliano Reinders buat gabung ke Liga Indonesia. Sama satu lagi, Dion Marks. Rasanya hampir gak ada satupun rumor yang nyebut kalau Dion bakal gabung ke Persib. Tapi tiba-tiba Persib ngumumin Dion Marks bersamaan dengan Layvin Kurzawa. Nah, artinya Persib memang cenderung berhasil mendatangkan pemain yang gak disangka-sangka kalau pemain tersebut bakal gabung ke Persib. Maka dengan rumor yang ada saat ini terkait Sandy Walsh dan Ragnar Oratmangun, pesan kita jangan dulu terlalu berharap, jangan dulu diyakini, karena kita udah menelusuri juga bahwa untuk rumor Sandy Walsh dan Ragnar ini belum ada sumber informasi pasti yang bisa kita yakini. Khawatir kejadiannya takut sama kayak Martin Paes dan Joy Pelupessy yang di bursa transfer pertengahan musim kemarin. Yang waktu itu udah ada banyak orang, banyak media, dan semuanya yang meyakini kalau Martin Paes dan Joy Pelupessy bakal gabung ke Persib. Tapi faktanya malah zonk. Yang hal itu justru menjadi bumerang buat Bobotoh itu sendiri. Karena Bobotoh sebelumnya udah punya harapan yang tinggi, tapi tiba-tiba harapan itu harus jatuh. Yang itu juga pada akhirnya jadi sebuah celah untuk fans lain memberikan komentar negatif terhadap Bobotoh. Dan kalau kita analisis seberapa butuh Persib kepada Sandy Walsh dan Ragnar Oratmangun, sebenarnya butuh gak butuh. Untuk Sandy Walsh dengan posisinya sebagai bek kanan, sebenarnya Persib memang gak punya banyak stok pemain di posisi bek kanan. Sebelumnya, posisi tersebut diisi buat menuhin kuota pemain U23, yaitu sama Kakang Rudianto. Tapi karena musim depan Kakang udah gak memenuhi syarat U23, kemungkinan kalau syarat pemain U23 itu masih ada, maka posisi tersebut harusnya diisi sama Dion Marks. Artinya jika Sandy Walsh gabung ke Persib, dia kemungkinan harus rela gantian main dengan pemain U23 di posisi tersebut. Yang situasi tersebut kemungkinan bakal jadi pertimbangan terbesar buat Sandy Walsh gabung ke Persib. Karena nantinya ada kemungkinan buat dia gak benar-benar dapat menit bermain yang maksimal. Kecuali kalau wacana pemain U23 ini dihapus, mungkin itu bisa memperbesarkan Sandy Walsh buat gabung ke Persib. Karena dia nggak harus khawatir sama menit bermain yang nantinya dimiliki.
Tapi tetap aja, kemungkinan yang paling realistisnya tentu cukup sulit buat Sandy Walsh gabung ke Persib di momen sekarang. Karena kontrak Sandy Walsh di Buriram juga masih sampai tahun 2028, masih cukup lama. Dia juga di sana main reguler baik itu di Liga maupun di ACL Elite. Maka rasanya kecil kemungkinan untuk Sandy Walsh mengorbankan posisi regulernya di Buriram yang udah konsisten main di ACL Elite demi satu tempat yang masih belum pasti di Persib dan level kompetisinya yang masih main di ACL tuh. Itu untuk Sandy Walsh. Sekarang kalau kita bahas situasi serta kemungkinan dari Ragnar Oratmangun. Pada dasarnya, memang sekarang Ragnar baru aja berstatus free agent. Dia bebas buat bernegosiasi dengan klub manapun dan memang kemungkinan besar gak akan bertahan di FC Dender karena performanya di sana gak benar-benar maksimal. Dia nggak dapat banyak menit bermain. Yang hal itu memang memperbesar kemungkinan untuk dia gabung ke Persib Bandung. Cuma, yang harus diperhatikan juga oleh Ragnar Oratmangun, apakah nantinya dia benar-benar bakal jadi tumpuan utama di Persib? Itu tentu yang harus jadi pertimbangan matang. Jangan sampai nasibnya kayak pemain keturunan lain, misal kayak Cirus Margono. Dia gabung ke Persija dengan posisi Persija yang udah punya kiper utama. Kemudian Mauro Zelstra yang juga ternyata gak punya kejelasan tempat karena kalah saing juga sama Gustavo Almeida dan Excel Runtukahu. Bahkan Shane Patinama, pemain yang harusnya masih punya kualitas baik di usia matangnya, tapi keputusannya ke Persija seolah gak dipertimbangkan dengan matang karena di posisinya ada Doni Tripamungkas yang memang lagi on fire dan main buat ngisi kuota U23. Nah, jangan sampai keputusan Ragnar Oratmangun gabung ke Persib nasibnya sama kayak beberapa pemain tadi. Kalau kita analisis, dengan posisi utama Ragnar sebagai winger, rasanya agak kurang ideal dan cukup sulit buat dia gabung ke Persib. Karena situasinya sekarang udah terlalu numpuk pemain di posisi winger yang berkualitas. Persib punya Beckham Putra, Sadil Ramdhani, Berginho, William Barros. Belum lagi mereka juga berpotensi besar bakal kedatangan winger lainnya yang jauh lebih berkualitas, yaitu Luka Menalo dan Mariano Peralta. Artinya udah hampir gak ada tempat buat Ragnar Oratmangun di posisi winger Persib. Walaupun memang Persib butuh kedalaman skuad, tapi skuad yang ada sekarang udah cukup dalam. Sedangkan situasinya sekarang Ragnar justru butuh menit bermain yang banyak kan. Setelah sebelumnya di FC Dender dia gak banyak dapat menit bermain. Dia juga banyak di backup cedera. Maka menit bermain memang jadi hal yang sangat penting buat Ragnar Oratmangun dapatkan untuk setidaknya mengembalikan kualitas serta kepercayaan dirinya. Maka keputusan Ragnar buat gabung ke Persib memang punya risiko yang cukup besar buat karirnya karena dia berpotensi bakal punya jam terbang yang minim dengan banyaknya pemain berkualitas dan persaingan yang ada di internal Persib itu sendiri. Makanya kita bilang di awal buat kalian semua jangan ada yang menaruh harapan besar kepada rumor ini karena saat ini situasinya memang ada banyak hal yang kurang mendukung buat rumor ini bisa terjadi. Pertama, dari segi keakuratan rumornya juga nggak jelas sumbernya dari mana. Kemudian dari segi probabilitas dan kemungkinan yang dimiliki dua pemain tersebut di Persib juga nggak sepenuhnya memihak kepada mereka. Dan buat Persib, walaupun kita tahu kalau Persib adalah klub yang kaya, mereka nggak ada masalah sama finansial, tapi tentunya kita juga tetap harus mikir realistis. Jika nantinya dua pemain tersebut berpotensi gak sepenuhnya bisa dimaksimalkan, maka itu juga bisa jadi kerugian buat Persib. Karena dengan market value Sandy dan Ragnar yang ada di angka cukup tinggi buat ukuran klub Super League, Sandy Walsh ada di angka 10 miliar dan Ragnar ada di angka 8,69 miliar. Tentu agak sayang juga kalau uang sebanyak itu cuma digunakan buat ngerekrut pemain yang nantinya gak benar-benar bisa dimaksimalkan. Apalagi manajemen Persib adalah manajemen yang cerdas. Mereka gak akan segampang itu buat ngeluarin uang banyak kalau potensi manfaatnya gak sebanding dengan apa yang mereka dapatkan. Dan terkait masalah yang terjadi dari pihak yang bilang kalau Persib adalah klub yang merusak karir pemain keturunan, itu jelas jadi pernyataan yang sangat keliru. Seperti yang tadi kita bilang di awal, itu adalah kecacatan bernalar dan berargumen karena faktanya justru pemain keturunan yang gabung ke Persib mampu menjaga stabilitas karir dan performanya. Bahkan beberapa bulan yang lalu, gue sempat dengar rumor yang bersumber dari media luar bahwa Eliano Reinders sempat diminati oleh salah satu klub asal Eropa. Artinya itu udah jadi bukti bahwa bergabungnya para pemain keturunan ke Persib itu sama sekali gak menurunkan kualitas yang mereka miliki. Justru dengan mereka gabung ke Persib dengan adanya potensi menit bermain di level kompetisi Asia, itu bisa berdampak baik untuk pemain tersebut jika mereka mau mengembalikan performanya. Bisa dibilang Persib juga bisa jadi sarana batu loncatan untuk mereka kembali lagi menemukan stabilitas karir maupun performanya. Jadi itu penjelasan terkait rumor serta situasi yang terjadi sekarang berkaitan dengan Sandy Walsh dan Ragnar Oratmangun yang dihubungkan dengan Persib.
Walau tadi kita bilang bahwa rumor ini agak sulit buat terwujud, tapi gak ada yang gak mungkin. Di sini kita cuma memahami berdasarkan situasi dan kondisi yang ada, adapun yang menentukan nantinya adalah manajemen Persib itu sendiri. Tapi kalau pendapat kalian gimana? Kalau kalian punya pendapat lain, boleh banget kita diskusi di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih. Gua Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!